kita berdoa dulu. Coba disiapkan ketua kelasnya. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Siap belajar? Siap. Siap berargumen? Siap. Saya absen dulu ya. Aldo, Firmansyah, Siap. Desa, Siap. Satrio, Naila, Prawira, Rian, Siap. Wawan, Yolanda, Sekar, Saya Ibnu, Adelia, Aulia, Triwayu. Sudah Ibu sempat sampaikan untuk kita akan belajar tentang suhu dan pemuaian. Pada ya, pasti pernah ya. Sekarang aja kalian sudah bisa merasakan. Apa yang kita rasakan saat ini? Panas. Kita bisa merasakan. Ya, apa yang kita rasakan adalah panas. Berarti itu apa ya? Suhu. Udah pinter. Ya. Saya mau tanya sih, sebelum saya mulai ke pertanyaan, tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan menjelaskan kalian menjelaskan apa itu suhu, terus kalian bisa, yang saya harap kalian bisa mengkonversi suhu dari beberapa skala termometer. Terus kalian dapat menerapkan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan utama pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada video yang akan kalian tonton. Dapat menyatakan suhu suatu benda dengan baik, ya. Nanti kita akan praktekkan, kita akan peragakan seperti yang ada pada video. Apakah perasaan kita dapat menyatakan suhu suatu benda dengan baik? Bagaimana perasaan kita? Bisa tidak kita merasakan suhu suatu benda dengan baik? Bisa. Secara logika kita bisa merasakan, ya. Tapi kita tidak bisa Mengukur suhu. Nah, apa permasalahan yang akan kita angkat dari video tersebut? Apa yang akan kita angkat? Coba, siapa ada salah satu yang bisa, siapa tahu salah satu ada yang bisa mengetahui mengapa sih kita dari video itu kita apa yang masalah yang akan kita angkat? Apa? Kita mengukur ya. Kita mengukur. Permasalahannya apa? Mengapa kita memerlukan alat ukur ya? Padahal kita bisa merasakan. Nah, siap. Apa ya? Gitu ya. Sudah Ibu sudah merasakan? Nah, kalau sudah merasakan, kembali ke kelompoknya, kamu diskusikan dengan kelompokmu apa yang kamu rasakan. Ayo kelompok 2, silakan. Ayo, mulai diskusi.
Sudah? Ayo kelompok 3 silakan. Ayo cepat. Ayo Naila. Ayo Naila. Ayo. Apa man? Jangan dipotong. Sudah? Nah. Sudah? Apa yang kalian rasakan dari ya sebelum menjawab pertanyaan saya ya? Apa yang kalian rasakan dari percobaan yang sudah teman kamu lakukan? Kalau kalian belum yakin ya, boleh kalian mencoba lagi. Silakan sambil kalian mengerjakan LKPD-nya yang sudah saya berikan. Ayo. Ya, kalau yang membutuhkan, coba Aulia yang mempraktekkan. Apa yang Aulia rasakan dan apa yang saya rasakan sama atau tidak? Berarti bisa kalian rasakan walaupun sama, tapi oh punya saya nggak panas banget, oh naik, oh saya nggak panas banget, tapi terus sedikit banget. Lewat tadi penyaannya kak. Kenapa malam begini? Kenapa tangan tidak bisa mereka tidak bisa dingin, panas, terus sudah belum? Siapa
presentasi kami akan memperkenalkan seluruh anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Firmansyah, sebagai moderator. Samping saya ada saudari Yolanda sebagai pembaca materi. Dan sampingnya lagi ada Sekar dan Rian sebagai anggota. Mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi kami. Rangkaian pertama, pembacaan materi yang akan disampaikan oleh saudari Yolanda. Saudari Yolanda, kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari percobaan yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan tangan kita dapat merasakan panas dan dinginnya suatu benda, di mana pada saat tangan kanan kita dimasukkan ke dalam air hangat akan mengalami penurunan suhu pada saat tangan satunya memegang air isi. Dilakukan juga dengan sebaliknya, di mana tangan kiri kita dimasukkan ke dalam air dingin akan mengalami kenaikan suhu mengakibatkan suhu tersebut tidak terasa dingin. Hal ini disebabkan karena adanya keseimbangan suhu, di mana pada saat suhu panas dan suhu dingin berhubungan akan mengalami suhu netral. Hal ini juga terjadi karena adanya transfer calor antara suhu panas dan suhu dingin yang mengakibatkan suhu tersebut menjadi normal. Dari percobaan yang kita lakukan, memang tangan kita bisa merasakan panas dan dinginnya suatu suhu tersebut. Akan tetapi suhu kita tidak bisa mengukur besaran suhu tersebut. Jika kita ingin mengukur berapa besar suhu tersebut, kita bisa menggunakan alat ukur yang bernama termometer. Di dalam termometer ada jenis-jenisnya, ada yang analog, digital, ada menggunakan air raksa, alkohol, dan inframerah. Skala suhu yang terdapat di termometer ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Akan tetapi yang dijadikan satuan ukur internasionalnya adalah Kelvin. Namun jika sering di sehari-hari kita menggunakan Celsius dan Fahrenheit. Baiklah, terima kasih saudari Yolanda. Oh, masih jelas tidak? Yang jelas bukan gambarnya. Yang mana Celsius, yang mana Celsiusnya.
kita dapat merasakan panas atau dingin suatu benda. Nah, pertanyaan yang akan saya ajukan, mengapa tangan kita tidak dapat menyatakan suhu suatu benda dengan tepat? Dan mengapa tangan kita tidak dapat dijadikan satuan baku mengukur suhu? Ayo, ada Sebelumnya lagi dari nggak? kelompok lain ada? Tiga ingin bertanya, bisakah kalian jelaskan mengapa kita memerlukan alat ukur suhu, sedangkan pada saat kita melakukan percobaan, tangan kita bisa merasakan panas atau dinginnya suhu suatu benda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk saudari Sekar dan Rian boleh dipersilakan. Ayo, kenapa? Karena tangan kita bukan pengukur suhu yang tepat. Karena tangan kita tidak bisa menentukan suhu secara tepat. Terus? Karena pada saat kita melakukan, kita hanya bisa merasakan, tetapi kita tidak bisa mengukur suhu yang secara tepat. Oleh karena itu, kita memerlukan alat ukur suhu termometer. Pertanyaannya apa? Kelompok 2, kelompok 3. Bisa nggak kalian jelaskan mengapa kita memerlukan alat Oh, ukur suhu? mengapa kita memerlukan alat ukur suhu? Karena kita hanya bisa merasakan, tapi kita tidak bisa mengukur secara tepat. Oleh karena itu, kita memerlukan alat ukur termometer. Jadi saya kasih sedikit ya. Mengapa kita memerlukan alat ukur? Nah, tadi di LKPD-nya tadi kayaknya ada juga soalnya. Mengapa kita memerlukan termometer sih? Ya, satu, suhu badan kita yang utama ya, suhu badan kita itu berbeda-beda. Kenapa saya bilang suhu berbeda-beda? Mungkin pada saat tadi kelompok 1 mencelupkan tangan ke air es, ke air panas, dan ke air keran biasa, ya, yang dirasakan berbeda dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Mengapa? Makanya kenapa tangan kita tidak bisa digunakan menjadi alat ukur? Yaitu yang pertama itu suhu badan kita itu berbeda setiap orangnya. Terus jenis tangan kita ini juga merupakan, kulit kita ini hanya untuk menjadi indera perasa, bukan menjadi indera pengukur. Makanya kita memerlukan alat ukur untuk mengukur suhu atau mengukur derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ayo, ada yang mau bertanya lagi nggak? Cukup kelompok 2. Terima kasih saudari Sekar dan saudara Rian. Jadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah mengapa tangan kita tidak bisa mengukur. Mengapa tangan kita tidak? Karena tangan kita hanya bisa merasakan panas dan dinginnya suatu suhu, tapi tidak bisa mengukur besarannya karena kita memerlukan alat mengukur suhu, yaitu termometer. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya anggap presentasi dari kelompok 2 bisa mewakili ya presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3. Masih ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada yang bertanya, cukup. Ini ada soal, ya. Harusnya saya mau pakai aplikasi, tapi kayaknya yang bawa handphone cuma sedikit. Jadi kalian kerjakan
Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Ayo kalau sudah dikumpulkan ke sini ke depan. Yang sudah dikumpulkan ke depan. Wow. Wow. 100 nilainya. Ya, cepatlah harusnya ngerjain. Kan sudah dijelaskan, sudah diukur, sudah tahu. Saya mau bagaimana tentang pelajaran kita hari ini? Nah, coba salah satu dari tadi yang sudah mencoba presentasi kelompok 2. Saya mau meminta sih salah satu dari kelompok 1 untuk merefleksi apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Saya dengan cepat memahami dan mempelajari hari ini. Membawa pelajaran hari ini. Ya. Ada lagi nggak? Bagaimana sih perasaan kalian belajar hari ini? Panas. Panas ya, berarti kita belajar suhu, mentang-mentang kita belajar suhu, Bener kan? jadinya kita panas. Ayo kelompok 3, ada yang mau merefleksikan nggak pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, yang kalian dapat apa dari pembelajaran hari ini? Apa kelompok 3 nggak belajar ya? Aldo ini HP. Ayo apa Al? Pembelajaran hari ini bagaimana? Apa kamu bisa merasakan lebih nyaman atau kamu bisa lebih mengerti apa bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Saya lebih cukup mengetahui tentang pengukuran suhu. Wow, dingin banget, sejuk gitu ya. Nah, berarti energi panas yang mengalir dari panci ke tangan, terus si kuning merasakan dingin, itu merupakan adanya perubahan kalor ya. Terus jadi apa sih besaran yang diketahui dari suhu, atau kita mendefinisikan alat yang kita pegang itu merupakan suatu yang tadi berulang-ulang kali, karena tangan kita hanya bisa menjadi indera peraba, bukan untuk mengukur suhu. Tangan kita bukan mengukur suhu yang akurat, karena suhu setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi dapat saya simpulkan, suhu merupakan standar panas dan dinginnya suatu benda. Masih ada yang mau ditanyakan? Hah? Cuaca termasuk suhu bukan? Iya. Cuaca itu iklim itu bukan derajat panas dan dinginnya mungkin termasuk suhu, termasuk pembelajaran dari suhu. Kelompoknya kaku. Sudah?